Ratusan pengemudi truk menggelar aksi penolakan kebijakan pemerintah terkait overdimension of overloading atau ODOL. Aksi protes tersebut dilakukan di depan kantor Dinas Perhubungan atau Dishub Jateng. Pendemo berkumpul di depan kantor Dishub Jateng sekira pukul 9 pagi. Aksi tersebut sempat membuat kemacetan, pasalnya berbagai jenis truk terparkir di bahu jalan Siliwangi Kerapiak di kedua arah jalan. Masa demo pengemudi truk tersebut membawa beberapa tuntutan. Tuntutan yang utama yakni meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang zero odol. Informasi lebih lengkapnya mengenai bagaimana pelaksanaan dari demonstrasi tersebut, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Rezanda Akbar di sana. Silakan laporan Anda, Reza. Iya, terima kasih Firda dan para tribuner. Masa demo pengemudi truk tersebut membawa beberapa tuntutan. Tuntutan yang utama yaitu terkait pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan pada poin zero odol. Mereka menilai kebijakan itu tidak berpihak kepada para pengemudi truk. Menurut mereka, pengemudi dipaksa untuk membawa muatan yang tidak sesuai dengan biaya operasional. Untuk itu, mereka berdemo dan beraudiensi agar aspirasinya bisa disampaikan oleh Ditlantas Polda Jateng maupun di Sub Jawa Tengah agar nantinya bisa diteruskan ke Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri. Untuk saat ini, para pendemo meminta agar kebijakan itu bisa ditunda terlebih dahulu dan meminta untuk ada revisi yang lebih berpihak bagi para pengemudi truk. Ketua Asosiasi Pengemudi Independen atau yang biasa disingkat API, Suroso, mengatakan bahwa adanya undang-undang tersebut dinilai sangat merugikan bagi sopir. Apabila tidak dituntuti, ia mengancam bahwa seluruh pengemudi truk di Indonesia akan berhenti. Menurutnya dengan adanya denda yang mahal dan pidana kurungan membuat sopir takut untuk bekerja. Selain itu, ia meminta agar para pengemudi truk mendapat standarisasi upah yang layak. Ia juga mengklaim bahwa sopir truk adalah pemutar roda ekonomi jalur darat. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib pengemudi truk. Menurutnya, pengemudi truk di jalan sudah merasa tertindas, apalagi adanya operasi zero odol tersebut menyebabkan pengemudi truk lebih tertindas. Usai adanya audiensi, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho dan Kepala Dinas Perhubungan Jateng Henggar Budi Anggoro menyampaikan beberapa poin dari hasil audiensi, yaitu akan membantu menyampaikan aspirasi dari pengemudi ke Dirjen Perhubungan RI. Sambil menunggu kebijakan dari Dirjen Pusat di Provinsi Jateng tidak akan melakukan penindakan odol. Namun operasi tetap dilaksanakan tetapi sifatnya hanya sosialisasi. Usai menyampaikan poin-poin itu, pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, aksi unjuk rasa dari API selesai dan peserta aksi membubarkan diri. Sekian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Rezanda Akbar atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Reza juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi sifatnya bukan penindakan. Yang kita laksanakan adalah nanti kita gunakan untuk momen sosialisasi kepada para pelaku usaha angkutan, dalam hal ini angkutan barang. Jadi harapannya nanti itu kita melakukan sosialisasi terkait dengan overloading dan overdimensi. Namun demikian bukan berarti kita melegalkan kepada semua kendaraan yang melakukan overloading, tetapi kita lakukan pemahaman, penjelasan kepada sopir sehingga kedepannya jangan sampai itu terulang lagi. Karena ini juga kendaraan yang overloading, overdimensi ini di samping membahayakan pada dia sendiri, juga akan membahayakan pada pengguna jalan yang lain. Apalagi misalnya di suatu ketika dia mengalami remblong dan sebagainya, maka orang lain yang akan menjadikan korban. Ini yang sering terjadi. Jadi kondisinya seperti itu. Apalagi? Tetap kita laksanakan sampai dengan nanti kebijakan dari pemerintah pusat diambil. Seperti itu. Jadi untuk di Jawa Tengah kan sebenarnya sejak tanggal 1 Februari kemarin sudah dilakukan penindakan. Totalnya dari penindakan ada 3.800-an pelanggaran. Tetapi untuk mulai ini nanti akan kita segera lakukan sosialisasi. Saya kira itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.